Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan, mohon maaf. Halo, dengeran dah? Jadi udah boleh kita mulai, Bapak. Halo. Ya Pak, enggak apa-apa. Jadi Ini kedengaran suara saya? sudah kedengaran Bapak. Udah ya? Oke, lanjut. Terus. Nah, karena pemateri kita sudah siap, teman-teman boleh menyiapkan alat tulisnya. Karena pemateri kita sudah siap, teman-teman boleh menyiapkan alat tulisnya. Bisa kita sambil Baiklah, kita masuk ke topik diskusi untuk Bapak. Apakah boleh saya langsung bertanya? Boleh? Karena tema kita pada hari ini ya. Iya Pak. Ya. Karena materi kita hari ini adalah prosedur penyelesaian tugas akhir. Pertanyaan saya, apakah langkah pertama yang harus kita ambil sebagai seorang mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir? Oke, baik. Saya sebenarnya punya usul gitu ya tentang tema yang diajukan gitu. Saya ingin mengajukan usul, judulnya menjadi begini. Tantangan terberat dalam penulisan tugas akhir. Titik 2, mengabarkan penemuan revolusioner yang mengubah dunia. Itu judulnya. Gitu. Mana kalau kayak gitu kan. Halo. Baik. Supaya kalau yang kayak tadi itu prodi aja jawabnya udah selesai hemat saya. Bisa enggak dipahami? Baik, Bapak. Nah, kalau itu kan saya udah hadir. Nggak ada tantangannya gitu ya. Nah, lalu kenapa saya cepat menanggapi tema yang diajukan oleh panitia ini? Ya saya lihat itu tugas rutin aja, nggak ada apa ya, nggak ada yang gimana ya. Ya rutin lah gitu aja dari tahun ke tahun gitu. Itu usulan saya ya, silakan direnungkan ya. Nah, jadi tantangan itu apa sebenarnya dalam tugas akhir itu? Mulai dari pengajuan outline, nah terus apa lagi itu kan, itu tantangan namanya ya. Oke, silakan kalau mau nanya lagi. Ya, silakan. Nah, karena usulan dari Bapak tadi itu adalah bagaimana cara menghadapi tantangan, apakah Bapak boleh meng-share apa itu tantangan yang harus kita hadapi dalam menghadapi penyelesaian tugas akhir? Baik. Nah, baik, yang disebut tantangan di sini untuk kalian ke depan sekarang sudah banyak alat bantu untuk memudahkan mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya. Alat bantu itu yang disebut sekarang namanya artificial intelligence, AI. Nah, gitu ya. Itu tantangannya. Di luar sana orang di tempat lain udah heboh ini memakai AI ini ya. Udah sangat pinter dia memanfaatkannya. Sementara kita baca judul, baca literatur itu terbatas sekali. Hanya mengandalkan perpustakaan konvensional. Nah, hemat saya itu tantangannya itu untuk penulisan tugas akhir. Itu yang pertama. Tantangan kedua adalah di era Anda itu hasil tugas akhirnya itu nanti akan dipublish di ruang jurnal namanya, jurnal internasional. Harus revolusioner, harus yang menunjukkan apa ya hasilnya ya baik gitu. Tidak hanya rutin, tidak hanya pengulangan hasilnya, tidak hanya nyontek-nyontek aja gitu. Nah itu dia tantangannya tuh. Oke, itu jawaban saya yang disebut tantangan. Halo.
Tantangan kayak gitu kalau saya versinya. Baik, Bisa terima ditangkap? kasih. Ya Pak, baik. Terima kasih Bapak. Nah, kalau menurut Bapak nih, AI yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan tugas akhir itu apa saja ya Pak? Ya, yang nomor 1 tuh saya baca kemarin itu Humata. Humata. Namanya AI Humata. Ya. Yang Selain kedua itu, itu ya ada banyak, ada yang terbaru yang keluar 2023 itu namanya itu menarik Cicop. Cicop. Nah, itu gratisan, itu menarik ya. Tapi harus pintar memakainya. Itu yang saya lihat. Lalu ada lagi? Gimana? Saya mau share nih sebenarnya. Halo, saya mau share. Bisa enggak? boleh Bapak kalau Boleh misalnya ya? ada. Boleh ya? Ayo saya masukkan. Sebentar. Saya sharekan. Nanti foto lah. Udah. Nanti kan ini kapan? Mau jam setengah 2 kan kirim? Layar saya udah nampak ya? Halo? Udah? Sudah Pak. Baik, ini yang saya tadi sebutkan tuh. Ini yang tadi saya apa? Saya tanyakan ke dia nih tadi nih. Tadi judulnya kan panitia menunjukkan prosedur penulisan tugas akhir. Saya bilang, buatkan agar judul ini menjadi provokatif. Nah, dia jawab kayak gini. Kelihatan enggak? Halo? Kelihatan Bapak. Ah, itu dia. Kan dia yang mengide. Nah, lalu dari sini kan kalian bisa dialog sama saya kan lebih jauh kan? Tantangan Ya. terbarunya adalah memanfaatkan AI ini hemat saya supaya dia optimal. Nah, saya kasih cerita. Sebulan terakhir ini saya membimbing kurang lebih 7 mahasiswa, bahkan lebih. Mahasiswa ada juga sedang saya bimbing. Itu sebulan selesai hingga penulisannya selesai berseminar mereka. Nah, artinya apa ini? Kalau dapat kayak gitu. Mereka berseminar, bayangkan. Cepat semuanya prosesnya. Nah, walaupun di sana di luar ada orang mengatakan, wah ini nanti akan membodohkan Anda. Hemat saya tidak. Tergantung orang yang memakainya, pinter enggak? Pinter memakainya tidak. Nah, kata kuncinya adalah kemampuan bertanya. Itu menjadi andalan dalam tantangan ini gitu. Kalau orang baca buku tidak bertanya juga tidak dapat apa-apa. Nah, kalau membaca EA kan aksesnya internet. Jadi kemana-mana literaturnya. Bisa dalam waktu sekejap kita bisa membaca literatur yang ada di Amerika Serikat. Bisa membaca literatur yang ada di Inggris. Di Jakarta apalagi. Seluruh dunia kita bisa baca dalam waktu singkat. Coba kalau kita duduk secara konvensional. Mana? Dapatnya paling apa coba? Literatur yang didapat juga konvensional ya, berdebu segala macam. Udah enggak menarik, enggak update. Itu tantangan yang pertama. Mau enggak kita mengubah mindset? Ya. Mindset dari bekerja secara konvensional menjadi virtual. Ini kan kita virtual ini. Bayangkan dalam waktu singkat kita tidak susah berhujan-hujan, kita ada di ruang ini langsung kita berhubungan. Nah, itu antara lain tantangannya. Siap apa tidak kita mendapat tantangan baru ini? Halo.
Ya, itu jawaban saya. Silakan. Moderator, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nih, atau masih ada yang kurang jelas dari penjelasan Bapak tadi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau mencatat pertanyaannya dalam kolom chat. Nah, ini tantangan yang kedua nih. Tadi saya udah ngomong, memakai alat canggih itu harus mau bertanya. Ini suruh nanya aja kepayahan. Padahal kita kan tidak dibatasi oleh faktor psikologis. Takut dimarahin, takut tidak bermutu, ya tidak ada urusan itu. Nah, kan payah, mindset kita nih yang belum siap, hemat saya. Nah, itu tantangan terberat dalam menulis tugas akhir itu. Mengajukan outline, nanti ada outline itu. Ke dosen PA awalnya. Prosedurnya gitu. Kalau outline-nya hanya nyontek-nyontek judul yang udah ada, buat apa? Nah, itu antara lain. Nah, coba saya belum melihat lah dari 53 orang yang ada di ruang ini. Wah, berjuta-juta, bermiliar-miliar pertanyaan yang bisa dibangun loh di ruang virtual ini. Nah, coba. Gimana coba? Saya ingin pertanyaan itu canggih-canggih lah, agar saya mikir panjang gitu jawabannya. Ini nanya aja belum ada yang mau mulai, gimana coba? Halo, gimana Nur Khotibah selaku moderator? Oh, udah ada tuh. Maaf Pak, sebelumnya nama AI yang bisa tadi apa ya Pak? Oh, namanya Cicop. Nah, saya buka lagi nih Cicopnya ya. Ya, ini namanya Cicop nih. Nampak ini. Ini nampak di atas sini nih. Nah, ini nampak di sini nih. Kelihatan enggak? Halo? Nih. Share screen saya bisa enggak? Kelihatan Bapak. Nah, udah ini namanya Cicop. Nanti daftar. Nanti sign up dulu, lalu daftar pakai emailnya masing-masing. Udah langsung dia bisa dipakai. Nah, itu udah saya jawab ya. Ah, udah. Yang tanya tuh udah saya jawab. Gimana jawab? Ada? Ah, rugi Anda. Mendingan usah ikut kalau udah mau nanya. Di ruang mau nongol aja gitu. Mending nonton TV daripada kita menghadapi laptop kita masing-masing nih. Kalau saya tidak dioptimalkan di ruang ini, ya. Halo. Nanti kalau ngajukan outline itu, yang dibuat itu adalah bertanya. Kemampuan bertanya kita juga dituntut di sana. Mulai dari rumusan masalah. Apa yang diajukan? Dari judulnya rumusan masalah itu ditanya itu pasti. Nah, kalau kalian tidak mampu bertanya, ya untuk apa? Nggak ada tantangannya lah. Nah, baik. Saya sekedar cerita sambil menunggu yang bertanya. Saya kalau berdiskusi sama EA ini, saya suka mendebat EA. Paham? Saya mendebat EA. Oh, Alia Sapani. Silakan Alia. Ya. Alia mau tanya apa Alia? Silakan ajukan. Selamat sore saya. Nah, ini Pak, saya mau tanya kira-kira kalau dalam penyelesaian tugas akhir itu mahasiswa tuh kesulitannya di bagian mana ya Pak? Dan juga gimana sih cara peran AI ini dalam memudahkan kita untuk penyelesaian tugas akhir yang mahasiswa kesulitan loh. Baik. Saya tuh sering mendapatkan kasus mahasiswa tuh nggak ngerti. Yang mau diangkat tuh apa sih sebenarnya? Masalahnya yang mau diangkat tuh apa sih? Bahan ceritanya tuh apa sih? Mahasiswa nggak ngerti. Coba dengar baik-baik semua ya, konsentrasi. Saya berujar. Negatif 3 pangkat 2. Terus?
Negatif 3 pangkat 2. Terus saya bilang negatif 3 pangkat 2. Nah, coba jawabnya beda atau sama dari dua ungkapan tadi? Berbeda, Pak. Nah, bedanya apa? Bedanya yang sebelumnya itu ada negatifnya, kalau yang sesudahnya itu tidak ada. Beda hasilnya juga, Pak. Yang mana yang 9, yang mana yang negatif 9? Yang negatif 3 itu negatif 3 pangkat 2 itu hasilnya negatif 9. Kalau yang 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Nah, kalau negatif 3 pangkat 2, jamnya 9. Nah, ya betul. Tapi kalau saya berhenti bacanya negatif, nah, berhenti, jeda, koma, nah, 3 pangkat 2. Maka jawabnya 9. Tapi di buku ditulisnya sama apa beda? Tidak ada beda ya antara negatif 3 pangkat 2 dengan negatif 3 pangkat 2. Sama kan tulisannya? Halo? Nah, ini saya mengangkat masalah ini sebenarnya. Nah, mahasiswa aja bingung jawabnya ini. Saya udah survei, mahasiswa banyak salah. Artinya apa? Di sekolah juga mungkin banyak salah ini karena gurunya ngajarnya tidak bedakan fonetiknya tuh ya. Fonetik ya. Nah, fonetik. Fonetik itu ungkapan membaca simbol matematis itu akan mengubah maknanya kalau salah baca. Setuju enggak? Nah, boleh jadi anak-anak yang salah baca itu jadi salah konsep. Betul? Nah, kayak gitu, tahul. Nah, itu masalah yang bisa diangkat. Jadi judulnya apa? Literasi matematis siswa dalam materi eksponen. Nah, itu judulnya. Nah, kan Anda masih sepuk-sepuk kayaknya nih. Halo? Anda aja masih tidak nyambung nih. Masalah enggak teman kalian? Masalah. Untuk murid, perlunya biar lanjut saja. Itu bisa diangkat menjadi judul. Ya, halo? Tahu halo? Bisa ditangkap? Mulainya dari sana. Maaf, Ada Bapak. masalah. Halo? Ah, tak sedap ini. Ya, Pak. Tadi suaranya tidak kedengaran, Pak. Ya, sedap. Tak bisa nanya apa. Pak cari di TikTok Pak pertanyaan bisa terima. Bapak, mohon maaf, suara Bapak tidak ada kedengaran, Pak.
Mohon maaf Bapak, apakah sinyalnya kurang lancar? Kondisikan muka kamu. Ya Allah. Kondisikan muka kamu. Bang, jangan ngomong. Oh, ini pertanyaannya nih, Bapak ini nggak bisa pertanyaan yang dengerin. Bapak tuh pertanyaan yang rumit kan? Macam mana nih, Bapak itu ada mana? Bilanglah kalau dia baik, teman-teman. Mungkin sinyal Bapak sedang terkendala. Kita tunggu sebentar lagi. Maaf teman-teman, mungkin sinyal Bapak lagi tidak baik. Untuk ditunggu sebentar ya. Halo, terlempar. Ya Pak. Saya terlempar. Jadi komunikasinya tidak bagus. Bisa didengar saya lagi? Bisa Bapak. Oke, silakan. Tadi mungkin penjelasan saya agak terputus-putus. Ya. Jadi memulainya dari situ. Kita mengenal adanya masalah. Nah, untuk mengenal masalah nggak usah jauh-jauh. Mulai dari masalah yang kita alami sendiri, mulai dari diri sendiri. Kalau kita merasakan itu payah, apalagi murid, pasti muridnya juga payah. Nah, mulai dari situlah Anda mulai. Itu anjuran saya kayak gitu. Baru dituangkan dalam bentuk outline namanya. Bapak emang diam atau ngelek? Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengaran. Kalau pertanyaan Pak, please bantu aku. Halo, kedengaran lagi? Kedengaran Pak. Stabil. Silakanlah ajukan pertanyaan lagi. Kalau omongan tadi belum jelas, bagian mana yang harus ngomong lagi? Jadi jawabannya apa tadi ya? Miftahul yang tanya tadi. Halo, Miftahul. Mohon maaf Bapak, jawaban Bapak yang tadi suaranya terputus-putus. Ya, halo. Saya perlu ulangi. Kalau boleh Pak. Ya, boleh. Boleh sekali. Ya, saya ulangi ya. Tadi kan Miftahul tanya, mulai dari mana tuh kalau mengajukan tugas akhir itu untuk membuat judul outline namanya ya. Outline itu harus berjudul 3 buah diajukan. Nah, lalu bagaimana membuat outline? Membuat outline itu diawali dengan adanya masalah. Nah, macam tadi saya bilang negatif 3 pangkat 2. Kalau dituliskan negatif 3 pangkat 2. Saya itu udah survei itu di semester 5 itu. Pada salah jawabannya. Dan mereka mengakui, saya bingung Pak. Nah, lalu saya tanya membacanya yang mana yang benar.
Kalau simbolnya tertulis min 3 pangkat 2, dibaca, tadi saya ajukan 2 kan? Min 3 pangkat 2, yang satunya min 3 pangkat 2. Nah, yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah min 3 pangkat 2. Nah, itu yang benar. Kalau kita sendiri merasakan itu ragu-ragu, itu berarti kalau murid-murid di sana di lapangan, besar kemungkinan akan mengalami salah serupa tidak? Halo? Besar kemungkinan mengalami tidak? Iya, Pak. Nah, kalau besar kemungkinan maka itu bisa diangkat sebagai calon judul kita. Ya, sebagai calon judul kita diangkat ya. Nah, tadi saya ini sebenarnya udah siapkan itu judulnya apa kalau masalahnya kayak gitu tuh ya. Nah, saya udah siapin judulnya segala macam ya. Kalau mau gampang hemat saya, di dalam diri kalian masing-masing itu ada banyak salah konsep matematika. Yang mungkin tidak dipelajari di kita nih di FKIP ini. Anda bawa banyak sampah di kepala itu, tidak teratasi sampai nanti sampai mati itu bukan hanya tanggung-tanggung. Ya. Salah konsep itu sampai mati dibawa. Kalau tidak ditangani ya gitu, dibawa terus. Nah, karena itu kalau itu dijadikan satu judul boleh menurut saya. Miskonsepsi siswa dalam bilangan berpangkat, ya, bilangan eksponen. Itu aja udah cukup ya. Udah jadi judul ya. Nah, nanti diajukan. Saya sebenarnya mau buka lagi ini, mau share screen lagi ini. Share screen lagi. Boleh, Bapak, di share screen. Boleh ya? Nah, kalau boleh, share screen lagi. Bentar, ini gangguan emang tak nyaman ini. Boleh nampak? Kelihatan, Pak. Bagiannya saya coba ya. Nah, ini judulnya itu menjadi kemampuan literasi. Nah, ya. Apa itu? Share screen saya? Belum kelihatan, Bapak. Belum ya? Belum, Pak. Ya, udah padahal saya tampil nih, tidak bisa ya. Oke lah, mau diapakan lah. Oke, jadi dari yang tadi itu sebenarnya judul yang tepat itu adalah literasi matematis siswa dalam materi perpangkatan, nah, ya dalam materi eksponen, ya judulnya kayak gitu jadinya. Literasi matematis siswa titik 2 dalam materi eksponen. Nah, udah selesai di satu judul udah. Ya. Oke, baik. Itu saya terbatas, jujur aja terbatas dalam presentasi. Saya juga nggak puas dengan penjelasan saya karena tidak nyambung langsung, terputus-putus. Nah, ini satu tantangan kalau kita pakai teknologi canggih tetapi internetnya tidak dukung, bermasalah. Kira-kira gitu, tergantung jaringannya. Oke, itu ya, saya. Nurul Hatibah. Baik, Pak. Silakan kalau napanya lagi. Ya, betul.
Nah, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh di raise hand lagi atau di chat dalam kolom chat. Chat aja, ditanya. Nah, di dalam kolom chat ini ada pertanyaan dari Dede, Pak. Nah, apa tanyaannya? Dia bertanya, apakah ada AI yang kita cari jawabannya nanti dari jawaban tersebut ada referensi serta sumber dari jurnal dan artikel? Ya, ditanyai lagi. Ditanyanya lagi. Jadi sudah dia jawab, jawaban Anda tuh sumber bacaannya dari mana ya? Ya gitu. Jadi mau nanya lagi gitu. Macam saya nggak akan ngomong kalau nggak ada nanya. Iya itu nggak akan ngomong. Jadi intinya bertanya kembali, mendalami apa yang udah dijawabnya. Itu ya jawaban saya, Dede. Halo, Dede. Saya berhentikan presenter saya. Oke. Jawaban saya kayak gitu. Bertanya lanjut. Itu kata kuncinya ya. Nggak bisa, mas, pertanyaan kakak. Ada pertanyaan. Ini ada. Ini nyata. Kakak nyata, habis itu ngalokkan SS peserta nanti bisa bunyi ini langsung. Hah? Beneran SS peserta? Apa? SS ini ya, bayar ya kan? Kakak mana nanya tadi ini penggunaan ketika kita menggunakan AI yang kita tanyakan ini apakah ada kemungkinan jawabannya itu tidak tepat atau kurang akurat. Sekali abang yang jawab tuh si Dede udah nanyakan langsung kami itu. Berarti ada pertanyaan ditanyakan di AI. Nah, nanti kalau nanya lagi, berarti kamu Ada nanya tuh. Baik, Bapak ada yang bertanya lagi dalam kolom chat. pertanyaan mereka sama kayak gitu yang itu kan? Minat? Tanya, ya kerekam kan Pak? Yakin kerekam sama suaranya kan Pak? Makanya aku pakai earphone nih biar aku bisa nyari yang volumenya. Tapi aku rasa kok bukan mic yang tadi tuh, yang terekam tuh suara aku ya. Ya, itu Bapak kan sini. Bapak itu pertanyaan orang kita bisa pinjam ya nih. Absen itu ya aku juga dari mana absen? Jangan lah kayak Bapak. CS. Bersenyum, jangan gitu. Mohon maaf teman-teman, mungkin bapaknya lagi sinyalnya lagi tidak bagus. Kita tunggu sebentar ya. Terkendala jaringan. Jadi gini, macam kayak gini lagi. Nah, bayangkan lah aku. Tanya lah, kalau Bapak nanya tuh. Lu rumah dari Bapak loh? Hah? Nanti dia aja lah nih. Makanya mau tahu Bapak ini gimana. Kedua. Tanya dia, menurut Bapak itu pertanyaan ini. Bapak tidak suka ditanya gitu. Coba kita apa Bapak? Bukan sendiri, sudah.
Berkala semuanya kayaknya. Coba mau antri bapak ke itu bang. Oh, ruang poli. Ngapain? Kok antri nggak ruang? Jadi nonton lagi nggak bagus. Boleh kali isi. Itu nanti orang itu bapak. Aku bilang sini dokter Nadia tapi. Udah bilang itu. Nah, untuk teman-teman boleh diisi daftar hadir pesertanya sembari menunggu Bapak hadir lagi. Wawan ada pertanyaan nggak? Mana Wan? Wan. Wawan biasanya itu banget. Selalu ada pertanyaan. Wan disuruh. Wan di mana? Bagusin aku nanya aku. Kita belajar apa kali ini? Kamis. Kamis bayangnya. Yang efektif tidak sih? Kondisinya gimana? Pertanyaan kita yang menurut buat teman-teman tak bisa dipakai. Mana ada ditanya pertanyaan kayak gitu? Salahnya kayak gitu. Kalau ada bapak, nggak salah. Apa? Pakai PPT. Baru datang. Bapak ini hilang dah. Mana dia? Allah, masih buat. Kira sejak rasa tahun rasanya. Rasa apa nih? Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Itu mana? Nah, jelas nih. Lagi aku moderator. Sampai dulu sama juga. Sama juga. Jalan. Alhamdulillah. Supaya join di sini mati. Mesti lebih susah dari MC daripada moderator. Gak materinya jelek. Dapat materi kayak gini. Salah. Wawan masih lama nggak? Suruh dinanya lah nanti gitu. Kapan? Ini di sini. Nampak ya? Oke lah, saya pakai ini aja. Ya. Saya pakai HP aja nih. Lanjut dah. Baik, Pak. Ya, silakan tanya. Kalau nggak aktif ini rugi saya nih. Lanjut. Nah, izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, Pak. Boleh. Terkait penggunaan platform AI, pastinya berpotensi kena plagiarisme. Bagaimana cara agar meminimalisir plagiarisme tersebut, Pak? IA-nya itu bisa dimasukkan daftar pustaka.
Gitu aja caranya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tanya apa? Satu pertanyaan berharga begitu. Silahkan Alia. Baik. Pak, suara saya kedengaran nggak, Pak? Kedengaran. Oh iya, Pak. Nah, jadi saya mau tanya, kan tadi kan Bapak sudah jelaskan tadi ya, Pak. Ya. Kalau mahasiswa itu biasanya sulitnya di online. Nah, terus? Kalau misalnya, gimana Pak peran ini dalam memudahkan mahasiswa buat menentuin online-nya? Dan kalau pakai AI itu AI apa Pak biasanya Pak digunakan untuk memudahkan itu? Udah ditanya aja gitu lah. Makasih Pak. Nah, banyak ya gitu. Dicoba dulu lah. Kalau kalian belum mencoba, ya Anda bisa juga saya ngomong ya. Barangnya dicoba kuncinya ya. Oke. Ada nggak sih nanya di kolom chat tadi? Tanya apa? Bukannya ada tadi? Ada baru lagi apa lagi? Belum dibacakan kan saya? Udah, Putri udah. Halo. Masih dengar ya? Masih, Pak. Ada Baik. pertanyaan lagi dalam kolom chat, Pak. Ya, silakan diajukan. Vera Ningtyas. Ya, coba dibaca saya. Ada bisa bukanya. Ya. Vera. Baik, Pak. Pertanyaan dari yang pertama ada pertanyaan dari Ratih, Pak. Ratih, silakan. Pertanyaan dari Ratih, maksud dari masukkan ke AI dalam daftar pustakanya itu bagaimana, Pak? Itulah nanti tulis ketikan yang kita ingin masukkan daftar pustaka. Ya, nanti dia ada caranya tuh ya. Caranya sumbernya IE-nya apa namanya? Tanggal berapa mengaksesnya? Caranya gitu ya. Itu sederhana aja sih ya. Macam kita dari blogger itu kan, dari blog itu kita bisa ngutipnya juga. Itu yang tersebut. Kan nanti ada HTTP-nya, terus ya segala macam. Ya, ada teknisnya itu ada ya. Gampang dicari itu teknis saja lah. Menurut saya tidak terlalu urgent. Ya, bisa aja ya. Detailnya ya, enggak mungkin saya jelaskan di sini. Oke, jawaban saya. Lanjut. Baik, Pak. Izin membacakan pertanyaan dari Vera. Silakan. Di era gempuran AI saat ini, sebenarnya apa yang lebih menjadi tantangan? Kemampuan untuk beradaptasi dan menguasai teknologi atau komitmen untuk mempertahankan kejujuran? Dan menurut Bapak, apakah pendidikan karakter di Indonesia saat ini sudah mampu untuk membentengi dampak negatif dari kemajuan teknologi? Contohnya kemunculan AI. Ya, baik. Hemat saya ini juga punya dampak pasti ya. Apapun punya dampak. Terpulang kepada kita yang akan terkena dampak. Kita komitmennya apa? Memanfaatkan teknologi canggih itu untuk apa? Untuk kemaslahatan orang banyak. Kan sebaliknya. Nah, jadi nawaitu kita apa untuk memakai AI itu? Untuk gampang saja atau ada hal yang mendasar di sana untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya atau ya itu masing-masing dari kita ya. Semuanya ada plus minusnya. Jadi ya saya punya jawaban. Kalau begitu tanya apa? Pakai dulu AI-nya, lalu pertanyaan saya lah, mana yang Anda ragu baru kita diskusikan. Kalau sekarang kita kan ngarang-ngarang aja.
nggak tahu apa, IE-nya apa, makainya gimana juga kita belum tahu. Nah, coba dulu ya, nyari literaturnya. Terbantu tidak kita pakai IE? Nah, saya udah mungkin anak belum lahir, saya udah jadi dosen di sini. Nah, lalu kebanyakan itu mahasiswa itu susah, mau buat gagasan awal itu susah. Itu tantangan yang berat. Nah, IE sebenarnya melancarkan pikiran kita sebenarnya. Bukan kita nyontek dia gitu, dia menggagas saja. Oh, rupanya gini, bisa. IE itu kecerdasan kita dipakai diri dia sebenarnya. Kecerdasan manusia rata-rata tuh diduplikat oleh dia lalu dipakai untuk kita sendiri. Coba ngerenung enggak Anda? Itu sebabnya IE itu saya sering mendebatnya, IE juga nyerah. Maaf saya salah kata IE-nya. Itu gitu cara lain ya. Jadi saya punya kesimpulan IE itu hanya alat untuk menumpang saja. Kalau udah bisa, nggak usah pakai IE lagi. Apa susah-susah? Ya, itu jawaban saya. Oke. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan sama-sama. Ada yang masih belum? Ramai ini orangnya nih baru 45. Oh, Vera Tias. Ya, sama-sama Vera. Ada yang lain? Ingat waktu saya hanya sampai pukul 2. Tidak lebih. Masih ada 8 menit. Baik Pak. Teman-teman yang mau bertanya di kesempatan. Yuk teman-teman yang masih ada ingin bertanya. Namanya Siska. Ya. Siska. Pertanyaannya. Baik Pak, izin membacakan pertanyaan dari Siska. Tadi Bapak bilang kita harus mengetahui masalah terlebih dahulu. Tapi gimana jika masalah tersebut harus diselesaikan secara bersama-sama dan tidak bisa diselesaikan secara sendiri? Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Saya analogi aja ya. Kita punya kerupuk, besar kerupuknya. Kalau kita sodor ke kita, tidak mungkin kita mampu. Nah, untuk memakannya terpaksa kerupuk itu kita yang ukuran mulut kita. Nah, betul. Nah, lalu setelah dipotong kita bisa masukkan ke mulut kita, selesailah urusannya. Barang yang besar tuh kita bagi aja, nggak apa-apa. Saya ngambil masalah segini aja untuk diselesaikan. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kata kuncinya nggak usah serakah. Nah, kita kolaboratif aja menyelesaikannya, itu ada. Nah, sekarang tuh saya sedang Negeri 9 Tanjung Raya. Itu bersama jadi di bawah payung saya. Nah, masalahnya besar, tapi saya bagi 3 orang itu. Nah, lalu selesailah dia. Paham ya? Saya dapat, mereka dapat juga. Mereka insya Allah tidak lama lagi selesai. Jadi nggak usah takut kalau masalah besar, harus besar dulu, nggak usah kecil-kecilnya. Mampu kita garap aja dulu. Nah, itu ya jawabannya. Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Oh, bisa ya sama. Masya Allah. Oh, sudah diam? Tadi lagi ya? Masih sedikit lagi nih waktunya, 5 menit lagi. Nah, teman-teman ada Coba yang... saya tanya satu aja. Saya tanya satu aja pada semuanya. Ada nggak guna kegiatan ini untuk apalah? Waktu libur, enaknya tidur aja, ngapain?
Halo. Kan kayaknya tidur ya Nur. Ngantuk nih siang-siang nih, aduh. Mendung lagi. Tapi untuk apalah, ada nggak gunanya kita nih? Jadi kalau ditanya ada Pak, kalau ditanya gunanya apa, diam sebenarnya. Nah, paling dari ini tuh kita wawasan, ya, bahwa menyelesaikan masalah kita ke depan itu ada alat bantu sekarang, namanya EA, ya. Ya kata kuncinya. Lalu gimana selanjutnya terserah Anda. Anda bisa jadikan itu negatif atau positif, terpulang pada tujuan Anda masing-masing, ya. Kan gitu. Kalau Mbak pakai aja negatif menurut saya. Remaja tiap hari kan sampai tertidur. Ya, itu kalau mau negatifnya ya. Kalau mau positif ya ambillah yang baik. Kemampuan tanya Anda itulah yang sangat menentukan buruk baiknya. Filternya ada di Anda semua ya. Oke, saya ngomongnya gitu. Terakhir masih ada pertanyaan? Masih 3 menit? Oh, ini ada pertanyaan Olivia. Sila bacakan. Baik Pak, izin membacakan pertanyaan dari Oliviana. Di zaman sekarang sudah banyak sekali AI yang tersebar. Apakah ada yang dapat membedakan AI satu dan AI lainnya? Dan juga mengapa jawaban AI itu bisa berbeda-beda? Oh, udah sering ditanya di ruang kuliah nih, saya sering ngajarkan barang nih. Jadi AI itu memang mengacak jawaban dan pertanyaan. Mengacak jawaban dari satu pertanyaan. Jadi satu pertanyaan dia buat jawab, tetapi temanya sama. Karena antar satu jawaban sudah diparafrasa oleh mereka, oleh AI itu, diparafrasa ya. Jadi, nah gitu jawaban saya ya. Oke Olivia, jawaban saya gitu. Pak Haji, ya dia mengacak ya, mengacak itu supaya kuncinya itu memparafrase. Itu sebenarnya kecerdasan kita tuh, kita punya kecerdasan itu nyontek orang sebenarnya. Berbedanya itu karena orang tidak nyontek ya, idenya gitu. Kita juga ada kecenderungan tidak nyontek sebenarnya. Kita tidak suka nyontek orang sebenarnya. Nyontek orang, betul enggak? Pertanyaannya gimana kita menghadirkan situasi yang tidak kepepet? Kita berpikir sendiri supaya kita cerdas dalam memproduksi pengetahuan dari pengetahuan yang sudah ada. Memproduksi pengetahuan dari pengetahuan yang sudah ada itu yang namanya memparafrasa. Sejak zaman dulu pengetahuan kan kita pelajari aja, kita pahami sendiri. Gitulah ilmu pengetahuan pada umumnya. Oke, jawaban. Tadi Aprilia tuh tanya, silakan. Baik Pak, izin membacakan pertanyaan dari Putri. Jadi jika kita menggunakan AI dalam penyusunan tugas akhir, apakah AI tersebut sudah berisikan judul dan seluruh data penelitian Bapak? Tidak. Dia tidak bisa ngarang. Dia ada etika. Kalau data dia tidak bisa ngarang. Tapi kalau bantu ngolahkan dia bisa. Oke, jawabnya gitu ya. Judul tidak bisa dia buat. Harus kita yang punya dulu judul itu. Ya, nah, itu benar. Kalau tidak ada ya dia juga diam-diam tuh tidak mau ngomong juga. Ngomong kan gitu ya. Itu Nur jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Ini ya. Saya sebenarnya senang ketemu langsung ya. Lebih abdol ya. Lebih abdul ya. Ini
waktu saya mempercepat, ya. Ya terpulanglah dari tujuan masing-masing. Mau cepat selesai lama selesai. Tapi kalau ditanya pasti semuanya hanya tidak mau Pak lama-lama selesai. Saya pun juga bilang saya tidak mau lihat Anda lama-lama di kampus. Bosan saya. Oke, itu komen saya. Cukup kali, Nur. Sudah cukup, Bapak. Karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu dan untuk memberikan materi pada talkshow kali ini. Selanjutnya, ada penyerahan plakat secara simbolis. Kepada PJ dipersilakan untuk ditampilkan. Oke. Makasih. Nah, Saya terima ya. Nah, ya. Kasih. Sama, terima kasih kembali, Pak. Nah, tidak terasa sudah pada penghujung acara. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Suyatno. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pamit ya. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Bapak. Sama. Untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, diisi ya, ada di dalam kolom chat. Iya, Kak. Matikan record ya.